hewan rata-rata ya. Kemudian minyak itu seperti minyak kelapa dan minyak zaitun contohnya. Kemudian komponen dasar lemak itu asam lemak dan gliserol ya, yang diperoleh dari hasil hidrolisis lemak maupun senyawa diperoleh. Kemudian berdasarkan struktur ya, asam lemak dibedakan menjadi lemak jenuh atau SFA saturated fatty acid ya, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Tadi sudah dibahas. Dan yang tidak jenuh artinya ada ikatan rangkap. Kemudian asam lemak tidak jenuh dibedakan menjadi monounsaturated fatty acid atau MUFA, itu memiliki satu ikatan rangkap ya. Kemudian ada PUFA, polyunsaturated fatty acid, dengan dua atau lebih ikatan rangkap, dan eicosanoid ya. Ini asam lemak, jadi ada asam karboksilatnya ya, kemudian ada rantai R. Rantai R ini rantai hidrofilik. Ini apa namanya, hidrofobik ya. Ini hidrofilik, ini hidrofobik. Ini sifatnya polar ya. R ini polar, non polar, tadi sudah dibahas. Kemudian apalagi, asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor ya. Kepala asam lemak berupa gugus karboksilat ya, karboksil yang diberi nomor karbon 1, dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh ya. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Asam lemak memiliki sekitar 4 sampai 36 karbon ya. Adanya ikatan rangkap pada rantai karbon penyusun asam lemak sering dilambangkan dengan delta yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangkap. Contoh ini satu asam stearat ya, ini asam stearat yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini karena ini tidak ada ikatan rangkap, maka disebut dengan saturated ya, saturated. Dan 18 jumlahnya 18 ya, tapi titik 0 artinya tidak ada ikatan rangkap. Kemudian contoh lain asam oleat ya. Asam oleat ini unsaturated, tidak jenuh ya. Artinya maka jumlahnya sama-sama 18 ya. Tapi 18 titik 2 1 berarti ada ikatan rangkap pada delta 9 ya. Delta 9 pada posisi 9 ini ada ikatan rangkap. Begitu juga asam oleat ya. Asam oleat ini, nah ini oleat, linoleat, ini kan sering kita dengar ya istilah ini pada ingredient makanan ya, oleat, minuman biasanya asam oleat, linoleat ya. Jadi yang membedakannya adalah adanya ikatan rangkap. Nah, seperti 8.2 berarti ada 2 delta 9 dan 12. 9 dan 12 karena hitungannya dari sini 1, 2 dan seterusnya ke sana. Berarti yang dihitung itu ikatan karbon yang pertama ya. Kemudian asam lemak tadi saturated asam lemak ini tadi seperti ini yang asam stearat tadi ya. Unsaturated atau MUFA, monounsaturated berarti monounsaturated ini seperti asam oleat MUFA ya. Kemudian melting point, nah ini hubungannya antara panjang rantai dengan melting point. Artinya apa? Makin panjang rantainya, kelarutannya dalam air makin berkurang. Berarti makin lama, makin panjang ikatannya, makin
hidrofobik dia atau menjadi semakin lipofilik ya. Melting pointnya nanti juga makin panjang, ikatan rangkapnya makin tinggi juga melting pointnya. Ini hubungan yang bisa kita lihat jumlah karbon ya C4 sampai 18 ya, MP-nya melting point-nya makin lama makin naik. Kemudian kelarutannya dari dalam air makin lama makin kecil. Kemudian efek double bond dalam melting point. Jadi melting double bond ini atau ikatan rangkap ini berpengaruh pada melting point. Kemudian juga perlu diperhatikan selain itu ada posisi cis dan trans juga mempengaruhi melting point. Contoh fatty acidnya ini tidak ada ikatan rangkap 60 ya. Ini satu ikatan rangkap 1 derajat Celcius. Ini 1863 makin naik dia kan. 18 1 ini bisa dipahami maksudnya kan ya, satu ini ada satu ikatan rangkap. Makin banyak ikatan rangkapnya makin berkurang melting point-nya. Makin kecil melting point-nya. Dan seterusnya ya, jadi pengaruh double bond terhadap melting point ya, makin banyak ikatan rangkapnya makin menurunkan melting point-nya. Ini contoh ya, asam lemak jenuh saturated ya, ada macam-macam ya, mungkin Kak, asam asetat ya, kemudian asam propionat, yang ini aja yang sering kita dengar palmitat ini ya, 16 ya, jenuh lemak ini umum pada tanaman dan hewan ya. Stearat tadi sudah, arakadinat ya, dan seterusnya. Ya, ini mungkin bisa dibaca ulang nanti ya. Jadi poinnya, ini keterangan ini adanya di mana ya, atau keterangan lain ya. Kemudian asam lemak tidak jenuh ya, unsaturated itu kita mono unsaturated MUFA. Asam lemak ini memiliki satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat ya, omega 3. Asam oleat, di sini ada nggak oleat? Asam oleat ya, omega 3 ya, omega 3 omega 3 ya, kita juga asam oleat omega 9 maksudnya, salah tulis. Jadi posisi 9 ini ada ikatan rangkap omega 9 ya, omega 9. Kemudian polyunsaturated asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap. Contohnya omega 6 asam linoleat. Omega 6 asam linoleat ada. Asam linoleat ya, omega 6 ya. Kemudian omega 9, omega 6. Kemudian ada seperti asam linoleat conjugated linoleic acid ya, glucopyranosyl, lipid adjuvan, dan seterusnya. Omega 3 linolenat ya, linolenat ya, omega 3 ya. Kemudian dan seterusnya ya. Apalagi saturated ini ya, linolenat rangkap 2, rangkap 3, ini rangkap 2 ya, ini rangkap 3, gamma linolenat ya, dan seterusnya. Ini banyak, saya tidak bahas. Tuh ya, setidaknya udah tahu apa itu delta ya, delta 9, delta ini ya. Kemudian 2 ikatan rangkap bisa dilihat dari deltanya ini di posisi mana ya, dan seterusnya. Cis dan trans pada fatty acid ya. Jadi cis ini
atau hanya satu bidang, maka disebut cis 9, dan ini berseberangan maka trans. Nanti apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya ke titik leleh dan kelarutan dan sebagainya. Trigliserida adalah ya asam lemak sederhana, ya lipid sederhana yang atau triglycerol yang terdiri dari 3 asam lemak yang tersambung dengan single glycerol, ya. Jadi, nah ini disebut dengan trigliserida ini nih. Ini trigliserida, ya. Ini gliserol, ya. Ini asam lemak, ya. Kemudian jika trigliserol dan 3 fatty acid ini digabung membentuk senyawa trigliserida. Dari strukturnya ini adalah RCOR, ya, atau ester, ya. Di trigliserida itu ada ester asam lemak, ya. Ini RCOR, nah ini R-nya, ya. Trigliserida itu senyawa ester. Melting point, jadi melting point-nya itu berdasarkan jumlah bertambahnya karbonnya menyebabkan melting point-nya naik. Dan cis, ya, posisi cis trans itu membedakan melting point-nya juga. Tadi sudah kita singgung di awal, ya. Jadi sama-sama C8, ya, sama-sama C18, tapi satu cis dia -32, yang satu lagi trans itu 15. Dan fosfolipid, ya, contohnya lecitin, ya. Lecitin ini termasuk fosfolipid, kita sudah praktekkan. Nah ini yang menarik, saya ulang lagi di fosfolipid untuk praktikum, ya, yang masuk pada materi emulsifier, ya, emulsifier. Jadi fungsi lecitin di sini ada sebagai emulsifier. Jadi harusnya pada praktikum minyak ditambah air, ya, tentu tidak campur kan. Maka untuk membuat dia bercampur ditambahkan ke dalam ini lecitin, ya. Lecitin, ya. Nah, lecitin ini fungsinya untuk emulsifier. Ini kalau praktikum, ya, waktu kelas saya, waktu praktikum itu dipisah air dengan minyak, kemudian lecitin dengan minyak, atau minyak dengan lecitin. Harusnya dicampur ketiganya sehingga tadinya minyak dengan air tidak bercampur, maka dengan bertambahnya adanya lecitin akan terjadi emulsifier, emulsifikasi, ya, terbentuknya emulsi, bergabungnya air dan minyak. Ini steroid sudah tadi, ya, kelompok, ya, ini. Kemudian ini kelompok sterol, male and female sex hormone, bile acid, vitamin D, adrenal corticosteroid, ya, kemudian kolesterol. Ini sterol, bagian sterol. Jenis lipid lainnya ini steroid juga, ya. Jadi lihat deh, struktur ini. Jadi sudah saya ulang. Jadi struktur steroid itu seperti ini, ya. Ini pasti sama, ininya sama, ya. Kerangka dasarnya ini sama. Yang membedakannya mungkin R lain, ya, yang menempel pada itu. Contohnya di sini saya lihat ada testosteron, ya, seperti ini. Estradiol, kortisol, ya, aldosteron dan sebagainya. Nah itu yang membedakan adalah substituen-substituennya. Sedangkan kerangkanya sama, ya. Kemudian ada lipid lainnya, vitamin A, D, ya. AD ini vitamin yang larut dalam lemak, ya. Larut dalam lemak. Maka dalam farmakokinetiknya, nah ini farmakokinetiknya itu dia bisa ditemukan dalam lemak dan tidak
apa diekskresikan biasanya tidak melalui urin ya, karena dia tidak larut dalam air. Ini contoh vitamin ya. Nah, vitamin ini ya, vitamin A ya, kemudian vitamin B, D ya. Kalau dilihat dari strukturnya vitamin-vitamin ini, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau kita lihat dari struktur polanya, dia termasuk terpenoid ya. Kalau mau ini ya, terpenoid kalau belajar kimia apa ya, belajar farmakognosi atau fitokimia ya. Ini struktur dari vitamin A dan vitamin D, vitamin K, dan vitamin E ya. Kalau dilihat dari strukturnya jelas strukturnya tidak polar ya, strukturnya tidak polar. Kenapa tidak polar? Karena terdiri dari karbon dan hidrogen saja. Ini karbon dengan hidrogen saja. Walaupun ada OH di sini tidak berpengaruh apa-apa. Ya. Untuk reaksi kimia pada lipid ya, reaksi pembentukan hidrolisis atau hidrolisis, kemudian reaksi saponifikasi penyambunan ini sudah hidrogenasi, maksudnya hidrogen ataupun reduksi, kemudian oksidasi. Saya kira ini mudah untuk diingat. Asam lemak tambah gliserol ya, menghasilkan lemak tambah air ya, atau trigliserida. Asam lemak ditambah gliserol untuk lemak atau triglycerida. TG tadi ya, TG tambah air. Kemudian hidrolisisnya kebalikannya, lemak tambah air dalam suasana asam bentuk asam lemak dan gliserol. Ini pembentukan lemak atau esterifikasi, dan hidrolisis penguraian lemak ya menjadi asam lemak dan gliserol. Saya kira mudah bisa dipahami ya, lemak atau gliserol menjadi lemak dan air. Kemudian ini reaksinya jadi asam palmitat, contohnya C13, C15, A31, COH. Nah ini dengan OH ini akan membentuk ikatan ya, ikatan ester ya, sebanyak 3 buah ini ya. Maka glyceryl tripalmitin ya namanya. Begitu juga kita lihat di sini berbeda jenis asam lemaknya ya, akan membentuk trigliserida lain ya, tergantung jenisnya. Nah, misalkan ini C11H23 ya, asam laurat ya. Nanti dia nempel ke sini, yang ini asam linoleat nempel di yang sini dan linolenat. Maka nanti akan terbentuk trigliserida ya, tambah air, tambah kuat air H2O, gliserol, laurol, linoleat. Tadi gliserol, lauro, linolenat. Itu ya, itu memberi namanya. Dan seterusnya ya. Jadi kemudian reaksi saponifikasi, reaksi penyambunan ya. Ester ditambah dengan apa namanya, suatu basa ya. Yang nanti Na masuk ke sini ya, sedangkan OH-nya berikatan dengan apa namanya, gliserol ya, atau gliserol, atau gliserol ini 1, 2, 3 ya, apa namanya, propanatriol, triol propana atau propanatriol, atau tri alkohol ya, 3 alkohol ini gliserol ya, tambah 3 buah ini ya. Nah ini harus bisa reaksinya harus bisa dipahami ya, reaksi baik penyampunan maupun reaksi hidrolisis. Reaksi hidrogenasi. Sekarang hidrogenasi artinya reaksi masuknya hidrogen ke dalam sistem ya. Biasanya, coba kita perhatikan apa yang terjadi. Gliserol trioleat, kan oleat itu
Mana oleat ini kan ya. Nah, berarti oleat ini ada ikatan lengkap di sini ya. Maka nanti bertambah dua atom H di dalam ini. Ya, ya bisa dipahami maksudnya. Jadi mana tadi? Ya ini. Jadi tadi atom H-nya 33 atom H bertambah 2 menjadi 35 ya. Jadi masuk. Jadi dari apa namanya? Unsaturated ya, menjadi saturated. Ya. Jadi dari tidak jenuh menjadi jenuh ya, karena ada reaksi adisi hidrogen pada ikatan rangkap yang ada pada asam lemak atau trigliserida ya. Kemudian reaksi lipid oxidation atau reaksi lipid ya. Major problem in food during storage mainly due to the oxidation of lipid. Ini masalah terbesar adalah dalam penyimpanan, yaitu terjadinya oksidasi pada lipid. Lipid oksidasi oleh radikal bebas melalui inisiasi, propagasi, terminasi. Saya kira ini sebagai ini saja apa namanya sebagai tambahan saja. Jadi intinya ada reaksi oksidasi melalui radikal bebas ya. Jadi ingat ya, radikal bebas itu C misal karbon, CH kan CH3, CH4 harusnya kan ya. Nah nanti satu pasangan elektron nanti tidak ada pasangannya. Jadi sesuatu yang tidak ada pasangan maka dia bersifat radikal ya. Radikal sifatnya radikal. Jadi maka yang radikal ini pasti mencari pasangannya. Jadi tidak stabil. Maka karena dia radikal bebas ini sifatnya tidak stabil, dia mencari kestabilan, mencari pasangannya. Jadi kalau belum punya pasangan berarti tidak stabil. Kalau tidak stabil berarti radikal, begitu ya. Jadi dia bahaya sekali radikal ini. Nah, nanti dalam prinsipnya adalah adanya radikal bebas ya. Ya, ciri khas radikal bebas inisiasi metal dengan logam, nanti H ini lepas ataupun H ini ditarik secara radikal. Jadi dalam ini contoh saja ya. Contoh ya, ini CH4 C25 kalau menyimak, alhamdulillah nak nyimak juga. Jangan tidak menyimak. Nah, ini CH3 kan. Nah, CH3 ini kan sebenarnya adalah C2H4 ini kan sebenarnya terbentuk dari ikatan ikatan kovalen ya. C dengan C ini saling memberikan elektron sehingga terbentuk ikatan kovalen. Nah, reaksi yang terjadi pada reaksi radikal bebas adalah salah satu terjadi pemutusan homolitik namanya, homolitik. Homolitik itu pembacaan secara ya sama ya, dia ngambil satu ke sini, dia ngambil satu ke sini ke C, maka masing-masing C ini menjadi CH3 radikal gitu maksudnya. Tadi satu elektron di sini, sekarang satu elektron di sini sama-sama diambil. Pemutusannya secara radikal, maka ini menjadi karbon, ini menjadi karbon radikal. Ini juga begitu juga terbentuknya ini ya. Ini adalah akibat pemutusan homolitik yang dipropagasi, diinisiasi oleh radikal bebas ya. Maka nanti ini proses namanya
propagasi ya, kemudian terbentuknya peroksida, ikatan CO dengan O ini peroksida, dan Bapak, perjalanan itu ya bagaimana? Bapak Waktunya habis. Iya, linknya tinggal 2 menit lagi. Nanti masuk ke link selanjutnya ya, Pak. Ya, baik. Baik, saya kira ya nanti kalau terputus ini mungkin sedikit ini tidak saya bahas ini karena analytical method untuk penentuan asam pada minyak ya, acid value seperti fat value ya, iodine value mungkin tidak dibahas secara praktikumnya gitu ya. Jadi apalagi ya, saponifikasi udah ya, ini praktek sebenarnya ya. Jadi yang teorinya yang kita bahas saja ya. Jadi adanya iodin I2 itu akan melakukan reaksi adisi terhadap ikatan rangkap ya. I dan Cl misalkan contohnya, maka dia akan masuk Cl1 I ke sini, maka ini terjadi reaksi adisi pada ikatan rangkap. Nah, adisi ini yang dibaca nanti sebagai bilangan iodin ya, menentukan apakah, jadi reaksi bilang iodin ini untuk menentukan apakah jenuh atau tidak jenuh. Kalau dia tidak bereaksi dengan iodin berarti dia adalah jenuh. Kalau dia bereaksi berarti tidak jenuh, itu poinnya ya.